rumah ibadah saudara-saudara muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan Polemik pernyataan Menteri Agama, Menak, Yakut Kholil Qoumas terkait aturan toa suara azan di masjid menjadi perhatian banyak pihak. Baru-baru ini, viral di aplikasi media sosial, TikTok pernyataan seorang pemuda Kristen di Papua soal suara azan. Dalam video yang viral itu, si pemuda mengaku bahwa selama 25 tahun tiap waktu sholat subuh ia selalu dibangunkan oleh suara azan. Menurut pengakuan si pemuda bahwa ia bertempat tinggal tak jauh masjid. Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid, ungkap pemilik video tersebut, Yanorkam _18. Menurut pria tersebut, selama ini ia tinggal berdekatan dengan masjid dan mendengar kumandang azan tidaklah menjadi soal. Jadi, setiap umat muslim salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Itu otomatis yang berkumandang itu masuk ke telinga, tersimpan ke kepala. Bahkan ia mengakui bahwa dirinya sampai hafal suara azan karena hampir setiap hari mendengarnya. Saya sampai hafal dari awal sampai akhir karena rumah saya dekat masjid. Salam toleransi, ujar pria yang tinggal di Warmare, kaki Gunung Arfak, Manokwari, Papua Barat. rumah ibadah saudara-saudara muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak, tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik.